Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan namaku Fadilah Yumna Azizah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, dalam kesempatan kali ini aku ingin membuat video review salah satu buku, yakni buku Pengantar Hukum Perdata Internasional karangan Dr. Muhammad Amirullah SHMH dan Dr. Eni Surjati Priyowirjanto SHMH yang diterbitkan oleh CV Kenny Media pada tahun 2020 untuk cetakan yang pertama dengan tebal halaman 134 halaman. Buku dengan judul Pengantar Hukum Perdata Internasional ini ditulis oleh Dr. Muhammad Amirullah SHMH dan Dr. Eni Surjati Priyowirjanto SHMA mengenai biografi penulis. Aku akan sedikit mengulasnya. Yang pertama yaitu Dr. Muhammad Amirullah SH. Nah, beliau itu adalah dosen Fakultas Hukum Unpad pada program studi S1, S2, dan S2 Magister Kenotariatan. Nah, sedangkan Dr. Eni Surjanti SHMA ini merupakan lulusan S1 program studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Unpad, lulusan program S2 dari program Magister Fakultas Hukum UI, bidang kajian hukum ekonomi, lulusan program S3 dari program Doktor Ilmu Hukum Unpad. Buku ini merupakan buku cetakan pertama oleh perusahaan penerbit Kenny Media yang berasal dari Bandung. Untuk penulisan buku ini dimaksudkan untuk melengkapi sumber bacaan dan mempermudah mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam memahami mengenai pentingnya mempelajari hukum perdata internasional dengan mengetahui ruang lingkup aspek-aspek hukum perdata internasional sebagai dasar pengetahuan dalam mempelajari persoalan-persoalan hukum perdata internasional. Secara umum, sistematika pembahasan dalam buku ini dibagi menjadi 11 pembahasan. Di antaranya, bab pertama pendahuluan, bab kedua tahapan penyelesaian peristiwa atau perkara dalam hukum perdata internasional, bab ketiga yurisdiksi, bab keempat titik taut primer, bab 5 kualifikasi, bab 6 titik taut sekunder, bab ke-7 status personal, bab ke-8 hukum benda, bab ke-9 kontrak internasional, bab ke-10 perbuatan melawan hukum, dan bab ke-11 beberapa hal terkait hukum acara perdata internasional. Bab pertama mengenai pendahuluan. Subbab pertama dalam bab pertama di dalam buku ini membahas mengenai urgensi mempelajari hukum perdata internasional, interaksi hukum yang terjadi antar subjek hukum dalam suatu negara telah mewujudkan pula interaksi antara subjek hukum yang berbeda negara atau antar subjek hukum dengan objek atau perbuatan hukum yang melintasi batas-batas wilayah teritori negaranya. Kemudian, perlu diingat bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi mainstream dalam masyarakat informasi. Oleh karena itu, mempelajari hukum teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk mendukung perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Informasi tersebut khususnya dalam rangka penyelesaian peristiwa atau perkara hukum perdata internasional yang ada di dalamnya. Subbab yang kedua membahas mengenai pengertian hukum perdata internasional. Nah, dalam buku ini mengutip pendapat dari Sudargo Gautama, yang mana beliau berpendapat bahwa hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jika hubungan-hubungan dan peristiwa antara warga negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa, tempat, dan soal-soal. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum perdata internasional merupakan hukum nasional yang diterapkan pada hubungan keperdataan yang di dalamnya ada unsur asing.
Selanjutnya, dalam subbab ketiga membahas mengenai ruang lingkup hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional memiliki cakupan ruang lingkup yang sangat luas. Adapun hukum perdata internasional yang bersifat adjektif, formil, atau perkara perdata internasional mencakup yang pertama kualifikasi, yang kedua persoalan pendahuluan, yang ketiga penyelundupan hukum, yang keempat pengakuan hak-hak yang telah diperoleh, yang kelima ketertiban umum, yang keenam tindakan timbal balik, yang ketujuh penyesuaian, dan yang kedelapan pemakaian hukum asing atau renvoi. Selanjutnya, subbab terakhir di bab pendahuluan ini adalah sumber-sumber hukum perdata internasional. Cakupan sumber hukum perdata internasional diantaranya ada peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin, prinsip hukum umum, hukum kebiasaan, perjanjian internasional atau traktat. Namun, sumber hukum utama yang banyak sekali digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Dikarenakan pada akhirnya yang diterapkan adalah memang hukum nasional, yaitu suatu negara tertentu. Setelah itu, jurisprudensi menyusul menjadi sumber hukum utama kedua dalam hukum perdata internasional. Kemudian, dalam bab kedua membahas tentang tahapan penyesuaian peristiwa atau perkara hukum perdata internasional. Subbab pertama akan membahas tahapan penyelesaian bersifat hierarki dan sistematis. Pentingnya kerangka berpikir yang sistematis dan hierarki dalam menyelesaikan atau mencari lex kasus dari suatu peristiwa atau perkara hukum perdata internasional menyebabkan apabila dilakukan kesalahan dalam menjawab atau menyelesaikan suatu tahapan atau langkah akan menghasilkan kesalahan pada tahapan atau langkah berikutnya. Kemudian subbab kedua adalah bentuk tahapan penyelesaian. Hukum perdata internasional sebelum mampu memberikan jawaban yang tepat terhadap lex causa terlebih dahulu harus ditempuh beberapa tahapan seperti forum yang berwenang, memeriksa dan mengadili, jurisdiction, menentukan titik taut primer atau primary point of contact, menentukan kodifikasi bidang hukum perdata internasional terhadap peristiwa atau perkara tersebut. Subbab kedua membahas asas-asas yurisdiksi dalam hukum perdata internasional Indonesia berdasarkan kewenangan suatu pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu peristiwa atau perkara hukum perdata internasional didasarkan kepada asas actor sequuntur forum rei, asas forum actoris, asas forum situs atau forum site, the principle of efficiency, the basic principle. Bab keempat dalam buku ini membahas titik taut primer atau primary point of contact. Subbab pertama adalah pengertian. Titik taut primer atau primary point of contact disebut juga titik taut pembeda. Nah, adalah indikator yang membedakan apakah suatu peristiwa atau perkara yang terjadi termasuk peristiwa perkara hukum perdata internasional atau bukan. Titik taut primer atau primary point of contact dalam suatu peristiwa atau perkara hukum perdata internasional ditandai dengan adanya unsur asing atau foreign element, baik yang terkait dengan subjek atau objek atau tempat letak terjadinya suatu peristiwa hukum. Subbab kedua membahas tentang bentuk-bentuk titik taut primer, bentuk unsur asing sebagai titik taut primer dalam suatu peristiwa atau perkara hukum perdata internasional antara lain yang pertama kewarganegaraan, yang kedua bendera kapal, yang ketiga letak benda, yang keempat tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, dan yang terakhir adalah pilihan hukum. Bab kelima adalah kualifikasi. Subbab pertama adalah pengertian dan contoh kualifikasi kaidah hukum perdata internasional.
Subbab pertama membahas pengertian dan contoh kualifikasi kaidah hukum perdata internasional. Kualifikasi adalah upaya melakukan atau translation atau penyalinan dari fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Subbab kedua yakni jenis-jenis kualifikasi. Jenis pertama adalah teori kualifikasi lex theory. Jenis kedua adalah teori kualifikasi lex cause yang diperluas. Jenis yang ketiga adalah teori kualifikasi bertahap. Jenis yang keempat adalah teori kualifikasi analitik atau otonom. Bab ketujuh membahas mengenai status personal. Sedangkan bab ke-8 membahas tentang hukum benda. Bab ke-9 tentang kontrak bisnis internasional. Bab ke-10 dalam buku ini adalah perbuatan melawan hukum. Sedangkan untuk bab ke-11 membahas tentang beberapa hal terkait penyelesaian peristiwa atau perkara hukum perdata internasional. Sekarang ada kelebihan dan kekurangan dari buku pengantar hukum perdata internasional. Yang pertama untuk kelebihannya. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam buku ini tidak berbelit-belit. Dan jika ada istilah baru atau dalam hal ini bahasa asing, sudah disebutkan pula makna atau artinya. Yang kedua, contoh. Contoh yang diberikan pun dapat memberikan gambaran tentang kasus atau perkara hukum perdata internasional kepada pembacanya. Yang ketiga, pemilihan font dan ukuran font yang digunakan pun sangat baik sehingga mudah dan jelas untuk dibaca serta tidak ada tanda baca. Yang keempat, pemilihan bahan kertas yang digunakan dalam buku ini sudah sangat baik. Yang kelima, dijelaskan daftar singkatan yang digunakan dalam pembahasan buku pengantar hukum perdata internasional. Sekarang ke kekurangan. Untuk kekurangan buku pengantar hukum perdata internasional sendiri, selain memaparkan konsep-konsep hukum secara komprehensif dan karena buku ini adalah sebagai pengantar sehingga kajian dalam bukunya kurang mendalam. Selain itu, pemaparan dalam buku ini juga kurang deskriptif pembahasannya. Udah gini aja, kelebihan dan kekurangan dari aku. Dan segini juga review buku pengantar hukum perdata internasional karangan Dr. Muhammad Amirullah SHMH dan Dr. Eni Surjati Priyowirjanto SHMH. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.